Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat saudaraku, di dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan nikmat sarang Islam kepada kita semua. Dan untuk kepada para alim ulama, kepada para kiai, para ustadz, para habaib, dan para sepuh sekalian, marilah kita panjatkan doa kepada beliau-beliau. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Abdul ulang kembali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang, itu yang kurang kencang ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kos pidato pesantren bagi-bagi ya. Jadi kos sekolah di pesantren ya bah. Ya diulang di ku Abdulnya sahabat, karena di bulan suci Ramadan ini alangkah baiknya kita mengadakan siraman rohani sedikit atau banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sadayana dulur-dulur. Tak lain tak lupa kita atur dan panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan keharibaan kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat saudaraku yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Rasulullah. Sahur. Karena ini bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita mengadakan siraman rohani agar hati kita semua menjadi tentram, damai, dan berbahagia. Bahagia sorangan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di payun sing salem, di handap temara kesem. Ini orang bacakan kitab Fadilah Amal. Kiyo Abdul Mah biasa ningali firman-firman Allah atau ngadengeng kan asa nusuri ngadangukeun firman-firman Allah nu aya di kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan di pagi ini menjelang sahur, mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku sekalian. Jadi kita membaca bab yang kedua dalam kitab Fadilah Amal. Perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari bab kedua dari bab Fadilah Amal, buku Fadilah Amal. Baru saja kita membaca kisah pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum demi agama yang menjadi suri tauladan. Apa suri tauladan itu bagi kita? Yang menjadi suri tauladan bagi kita. Apa suri tauladan itu bagi kita? Suri si suri tauladan bagi kita. Contoh ya, malum Kang Abdullah biasa ngabodor. Jalmina pos kiai. Jadi suri tauladan bagi kita. Suri tauladan itu contoh yang baik untuk kita semua. Nah, itu sahabat.
Mereka telah mengorbankan jiwa, harta, dan harga diri untuk agama. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga memiliki perasaan takut yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita. Nah, banyak sekali kesalahan, baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar yang tidak kita rasa dan dirasakan. Maka dari itu, di buku Fadilah Amal ini mugi-mugi bisa menjadi suri tauladan atau susunan acara atau contoh yang baik bagi kita di pagi hari ini menjelang sahur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi perasaan takut tersebut kepada kita yang penuh dosa ini. Sebagai contoh akan ditulis beberapa kisah tentang hal itu. Yang pertama, kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi angin topan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita, apabila datang awan atau gelap, angin topan dan sebagainya, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh nur akan terlihat pucat karena perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau keluar masuk rumah dan terus-menerus membaca doa. Sebagai berikut doanya dituliskan dalam buku Fadilah Amal ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsilat bihi. Yang artinya, sahabat saudaraku, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jika hujan mulai turun, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tampak ceria. Aku dalam kurung Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru nampak cemas?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab. Karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diajab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Ketika melihat gumpalan mendung, mereka gembira, mereka mengira akan turun hujan. Tetapi ternyata yang turun adalah ajab Allah Subhanahu wa taala." Nah, ini sebagai contoh untuk kita semua di dalam kitab Fadilah dari kitab Durrul Mansur. Allah Maha berkuasa, Allah Maha bijaksana. Allah dapat menurunkan hujan, Allah dapat menciptakan panas dan menciptakan angin topan bila Dia menginginkan, yang bila Dia murka kepada umat-umatnya. Namun Allah begitu luar biasa, begitu pemaaf, begitu bijaksana kepada umatnya, walaupun umatnya sering mendapatkan atau sering berbuat dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Fadilah Amal, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha gharidun mumtirun bal huwa ma sta'jaltum bih rihu fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha wa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nazzil qaumal muzrimin." Yang artinya, sahabat saudaraku, ketika orang-orang itu dalam kurung kaum Ad melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka,
Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, bukan itulah azab yang kamu minta untuk disegerakan. Karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihi salam, jika engkau memang seorang nabi, kirimkanlah azab kepada kami. Angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya sehingga tidak kelihatan kecuali bekas rumah-rumah mereka. Demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25 dari kitab Bayanul Quran. Faidahnya, inilah perasaan takut kepada Allah yang Maha Suci yang dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi baginda sallallahu alaihi wasallam bersama mereka. Meskipun Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin demikian, namun perasaan takut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya sedemikian rupa sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu. Sekarang lihatlah diri kita yang selalu bergelimang dosa. Apabila kita melihat gempa dan berbagai azab lain, jangankan mempunyai perasaan takut kemudian segera bertaubat, beristighfar dan sholat, justru kita malah sibuk dengan berbagai penelitian sia-sia. Berbagai penelitian, meneliti aib-aib orang, membicarakan dan menggunjing serta membicarakan yang tidak penting dalam kehidupan kita. Baik sahabat saudaraku yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Rasulullah, itulah bab yang pertama dari kitab Fadilah Amal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kang Abdul akan meluangkan waktu 30 menit, kurang lebihnya 3 sampai 25 menit untuk sahabat membaca kitab Fadilah Amal. Untuk kakang-kakangku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, muslimin wal muslimat, mugi-mugi selalu dalam kesehatan, keberkahan, rezeki dan keberkahan kesehatan yang luar biasa. Bab yang kedua dari kitab Fadilah Amal ini, kisah nasihat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ketika terjadi gelap gulita. Syekh Nadir bin Abdul Rahmatullah alaihi bercerita, pada waktu hidupnya Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, tiba-tiba siang menjadi gelap. Segera aku berjumpa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, apakah kejadian seperti ini pernah menjadi pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jika angin bertiup sedikit kencang pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami segera pergi ke masjid karena takut akan terjadi kiamat. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu juga bercerita, jika terjadi angin ribut, biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan merasa takut segera pergi ke masjid. Dari kitab Zam'ul Fawaid. Faidahnya, dewasa ini meskipun berbagai musibah besar melanda kita, siapakah yang ingat untuk datang ke masjid? Siapa? Ya, tentunya kita semua yang harus ingat dan harus diingatkan. Pertama, sebagai umat muslim, kita harus saling mengingatkan yang baik-baik, dan menjauhkan yang buruk-buruk kepada saudara-saudara kita. Jangankan masyarakat awam, bahkan orang-orang berilmu pun sedikit yang memperdulikannya. Silahkan menjawab masalah ini dengan merenungkan di dalam hati masing-masing. Bab yang ketiga dari kisah Fadilah Amal. Kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi gerhana matahari. Di sini kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat terjadi gerhana matahari. Suatu saat terjadi gerhana matahari pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhu ingin mengetahui dan memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh beliau ketika terjadi gerhana matahari seperti itu. Mereka yang sedang sibuk bekerja pun segera lari meninggalkan pekerjaannya. Agak sedikit batuk sahabat, karena tenggorokan ini
Tidak ada yang menyediakan segelas air dan segelas susu terhadap Kang Abdul. Bahkan, nah, anak-anak kecil yang sedang berlatih memanah juga ikut berlarian meninggalkan latihan mereka untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendirikan 2 rakaat salat khusyuk, yaitu salat gerhana yang sangat panjang, sehingga sebagian orang yang mengikutinya terjadi pingsan dalam salat itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dan berdoa, ya Rob, bukanlah Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan menyiksa mereka selagi aku masih bersama mereka. Dan Engkau juga berjanji tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar kepada. Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, sahabat-saudaraku, dan Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di antara mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar. Surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada orang-orang, jika terjadi gerhana matahari atau bulan, segeralah salat dan perasaan takut, dan harus mempunyai perasaan takut bila terjadi gerhana matahari ataupun cuaca yang begitu menyengat, seperti tidak turun hujan, jarang diturunkan hujan, kita harus merasa takut. Kenapa? Karena hujan itu merupakan keberkahan untuk kita semua. Begitupun panas, itulah keadilan-keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian mengetahui keadaan hari akhirat seperti yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jika terjadi lagi peristiwa seperti ini, dirikan sholat, berdoa, dan bersedekahlah kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kesulitan. Yang keempat, sahabat saudaraku, dari bab kisah fadilah amal ini, kisah tangisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang malam. Suatu ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis sepanjang malam. Beliau sholat hingga waktu subuh sambil terus membaca ayat yang berbunyi, atau firman Allah yang berbunyi, "In tu'azibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Yang artinya, ya Allah, jika engkau ajab mereka, terserah engkau, dalam kurung ya, mereka hamba-hambamu dan engkaulah pemiliknya. Pemilik berhak menghukum hambanya yang bersalah, tapi pemilik tidak berhak menghukum hambanya yang difitnah. Jika engkau mengampuni mereka, itu pun terserah engkau. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau berkuasa memberi ampunan. Engkau maha bijaksana, maka ampunanmu pun sesuai kebijaksanaanmu. Surat Al-Ma'idah ayat 118 dari kitab Bayanul Quran. Diriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih juga pernah menangis sepanjang malam sambil membaca ayat ummati, 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 wa amtazul yawma ayyuhal muzrimun. Wa amtazul yawma ayyuhal muzrimun. Yang artinya, dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang berdosa. Surat Yasin ayat 59. Maksudnya pada hari kiamat akan dikatakan kepada para pendosa, selama di dunia kalian bisa berkumpul dengan orang-orang yang tidak berdosa, tetapi pada hari ini kalian akan dipisahkan dengan mereka. Mendengar perintah ayat ini, wajarlah bila seorang menangis karena tidak tahu apakah ia termasuk golongan para pendosa ataupun golongan orang yang taat. Nah, jadi kesabaran manusia itu tidak ada batasnya. Yang membatasi manusia. Dan kesabaran makhluk-makhluk Allah tidak ada batasnya. Yang membatasi makhluknya tersebut.
Maka dari itu kita harus selalu bersabar, ikhlas dalam menerima kondisi dan resiko apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Selagi kita melakukan hal yang baik, jangan pernah merasa takut untuk melakukan kebaikan. Selagi kita melakukan kebaikan, jangan merasa takut kita disalah gunakan menjadi yang terburuk. Yang kelima, ya baik sahabat, dalam kisah Fadhil Amal ini, yang kelima, kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abu Bakar menangis dan menangis karena beliau merasa takut. Kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kesepakatan ahli sunnah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama antara seluruh manusia di dunia ini. Selain para nabi alaihi wassalam, dia dipastikan termasuk ahli surga. Baginda Rasulullah alaihi wasallam sendiri memberi kabar gembira bahwa ia adalah ahli surga. Bahkan dikatakan akan menjadi pimpinan kaum tua yang akan masuk surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya dan menyampaikan kabar gembira kepadanya. Baginda Nabi SAW bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Abu Bakar malah ingin menjadi Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendengar orang yang batuk, kalau kita mendengar orang yang behem, kita ucapkan alhamdulillah, barakallah, barakallah, barakallah. Memang aja Kang Abdul lagi pengen batuk karena bacanya terlalu kencang. Nah, baik, kita lanjut dari kisah Fadhil Amal sahabat. Baginda Nabi SAW bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar. Meskipun demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya ditebang. Nah, Abu Bakar malah ingin menjadi sebatang pohon yang akhirnya. Ia juga berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi rumput yang dimakan hewan. Kadangkala ia berkata, alangkah bahagianya seumpama aku menjadi sehelai bulu di badan seorang mukmin. Suatu ketika ia pernah berada di dalam sebuah kebun dan melihat seekor burung yang sedang berkicau. Sambil menarik napas berat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai burung, alangkah beruntungnya hidupmu, kamu makan, minum, dan bertebangan di antara pepohonan. Tetapi di akhirat tidak ada hisab bagimu. Alangkah bahagianya bahwa Abu Bakar menjadi sepertimu. Abu Bakar ingin menjadi seperti burung. Seperti burung. Seumpama bahkan menjadi seperti itu. Dari kitab Tariqul Khulafa. Mungkin ini kitab-kitab Fadhil Amal ini yang sering dibacakan oleh para kiai, para ustadz dan para habaib. Mungkin Kang Abdul bacakan kembali agar beliau yang sekarang masih libur ya, bisa mendengarkan kembali bacaan-bacaan kitab Fadhil Amal. Gantianlah Kang Abdul yang baca gitu ya. Sayyidina Rabi'ah Aslami radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman antara aku dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia berbicara kasar kepadaku sehingga aku tersinggung. Ketika ia menyadari kesalahannya, ia berkata kepadaku, ucapkanlah kata-kata kasar kepadaku sebagai balasan. Namun aku menolaknya. Ia berkata, kamu harus mengucapkannya, jika tidak akan kuadukan kepada baginda Rasulullah SAW. Aku tetap tidak menjawab apapun. Lalu ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu beberapa orang dari kabilahku Bani Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut berkata, orang ini aneh sekali. Ia sendiri yang bersalah dan ia sendiri yang mengadukannya kepada baginda Rasulullah SAW. Aku berkata, tahukah kamu siapa dia? Dialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jika ia marah kepadaku, tentu baginda Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala akan merasa marah kepadaku. Nah, itulah sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, sering mengadu kepada baginda Rasulullah, dan jika beliau marah maka Allah Subhanahu wa taala akan marah.
Jika demikian maka Rabi'ah pasti akan binasa. Kemudian aku pergi menemui baginda Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda, sikapmu benar, memang sebaiknya kamu tidak membalasnya, tetapi katakanlah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memaafkanmu wahai Abu Bakar. Faidah, inilah contoh perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena sepotong kalimat yang sepele. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu demikian takut balasannya di akhirat. Ia sangat cemas dan khawatir sehingga ia sendiri yang meminta dibalas, bahkan mengadukannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu membalasnya. Pada hari ini kita mudah untuk saling mencaci tanpa rasa khawatir sedikit pun akan balasan perbuatan kita kelak di akhirat ataupun di hari hisab yaumil akhir. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sangat takut sekali dengan yaumil hisab di akhir hari. Tapi sedangkan kita memfitnah, menggunjing, mencaci, enak saja. Harusnya kita mempunyai urusan yang baik, urusan yang bermanfaat. Ya, kalau misalkannya ibu-ibu mah kalau misalkannya nongkrong jangan ngegunjing. Kalau bisa, yuk kita ajak arisan, yuk kita patungan karena dia udah masuk bulan Ramadan, udah masuk bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya, yuk kita arisan, yuk kita patungan, yuk agar bisa meringankan beban penderitaan bukan orang lain, pribadi sendiri. Ya, nah itu. Alangkah baiknya kalau misalnya ibu-ibu menongkrong atau mengapa, jangan saling mengunjing, saling mencaci. Alangkah baiknya ngobrol dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti mengajak arisan yuk, karena di bulan ini bulan suci Ramadan. Jangan bilang, ih saya anuan buka goreng gaji dah. Si anu mah, ih ntar keluar pisan. Jangan kayak gitu ya. Kalau misalkannya kita, apalagi di bulan suci Ramadan ya, gitu. Nah, kita sebagai umat Muslim, kita harus saling mengingatkan yang baik-baik. Tua ataupun muda, kecil ataupun besar. Kalau diingatkan yang baik-baik mah harus dilakukan. Nah, jangan sampai kita ke liang lahat tidak ada yang mengingatkan atau tidak ada yang menguburkan, mengajankan, mengajikan. Nah, itu. Jadi berbuat baik kita. Jadi kita harus sama-sama saling ikhlas, menolong, membantu, ya, memberikan solusi yang baik. Nah, itu. Kita memang seorang muslim yang luar biasa. Yang keenam, kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memegang sebatang ranting kayu dan berkata, alangkah bahagianya diriku seumpama aku menjadi sebatang ranting kayu ini. Terkadang ia berkata, alangkah bahagianya diriku seumpama ibuku tidak melahirkanku. Suatu saat ia sibuk dengan pekerjaannya, seorang mendatanginya dan berkata, si fulan telah menjalimiku. Engkau hendak menegakkan hukum atas dia sebagai balasan. Ketika kusediakan waktuku untuk menerima pengaduan, kamu tidak datang. Kini aku sedang sibuk dengan urusan lain. Kamu datang mengadu. Orang itu pun pergi. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh seseorang untuk memanggil kembali orang tersebut. Setelah ia datang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan cambuk kepadanya dan berkata, balaslah aku. Orang itu menjawab, aku telah memaafkanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu segera pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat
2 rakaat. Lalu ia berbicara kepada dirinya sendiri, "Hai Umar, dahulu kamu rendah, sekarang Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Dahulu kamu sesat, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, lalu Allah Subhanahu wa taala memulakanmu dan Dia telah menjadikanmu sebagai raja bagi manusia. Kini telah datang seorang laki-laki dan berkata, kini telah datang seorang laki-laki dan pemudi ya berkata, aku telah dijalimi, tegakkanlah hukum atas orang yang menjalimiku. Tetapi kamu justru mencambuknya kelak pada hari kiamat pada jawabannya di hadapan Rabbmu. Lama sekali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mencela dirinya sendiri. Sayyidina Umar berbengong atau melamun. Dari kitab Usudul Gabbah, hamba sahaya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bernama Sayyidina Aslam radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika aku bersama Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi ke arah kawasan yang berbatu-batu terjal dekat Madinah. Lalu terlihat penyala api di sebuah padang. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, itu mungkin kafilah yang karena kemalaman tidak bisa sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Marilah kita melihat keadaan mereka dan mengatur penjagaan untuk mereka malam ini. Setibanya di sana, tampak seorang wanita bersama beberapa anak kecil yang sedang menangis merengek-rengek. Wanita itu sedang merebus air dalam periuk di atas tungku yang menyala. Kecirik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lanjut sahabat dari kitab Fadilah Amal. Baik sahabat, karena itulah kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala dari bab yang kedua, dari kisah baginda Rasulullah, dari kisah Anas radhiyallahu anhu, dan dari kisah baginda Rasulullah, dari kisah tangisan baginda Rasulullah, dan kisah perasaan takutnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Allah. Yang keenam, kisah perasaan takutnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, sahabat saudaraku yang dirahmati Allah, yang dicintai baginda Rasulullah, yang selalu dalam penjagaan malaikatullah. Mudah-mudahan di pagi ini, di waktu sahur ini, menjaga pembacaan kitab Fadilah Amal ini, yang mana mungkin telah banyak didawamkan oleh para kiai, para asatid, para ulama dan para habaib lainnya. Kang Abdul baca kembali di video YouTube Kang Abdul ini, semoga bermanfaat di malam bulan suci Ramadan awal ini. Baik sahabat saudaraku, akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin. Hanya firman Allah yang dapat Kang Abdul bacakan, karena mulut ini sering kali berdosa, mulut ini sering kali berbuat dosa, baik dosa kecil, dosa besar. Jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau menyinggung, mohon maaf lahir batin. Kita doakan untuk para ulama kita, para kiai, para ustaz, para habaibnya untuk semangat memberikan suatu wejangan kepada kita lagi. Baik sahabat saudaraku, Kang Abdul akhiri di pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat dan menjadi isir rohani yang baik untuk Bapak 2, Ibu 2, Kakak 2, Tete 2, dan Mbak 2. Akhirul kalam, selamat sahur, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.